Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu ta'ala bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahum min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik wa jazahullahu khairan ma jaza nabiyan an qaumihi wa rasulan an ummatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah itikaf 10 hari terakhir Masjid Mahfazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang etika, adab, fatwa, pemberi fatwa dan juga yang meminta fatwa. Karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimana buku ini merupakan bagian kecil dari kitab besarnya yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau punya banyak sekali kitab fikih, dan yang paling kredibel, maksudnya pendapat yang paling kuat adalah yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini sebenarnya adalah syarah dari Muhadzab. Muhadzab karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi zaman Imam Nawawi, buku fikih madzhab Syafi'i yang terkenal adalah Muhadzab. Zaman kita, buku fikih yang terkenal Matan Abi Suja. Hari ini Matan Abi Suja kemudian mulai tergeser popularitasnya dengan sebuah buku yang berjudul Al-Yaqut An-Nafis, punya Syekh Ahmad Asy-Syadhili. Dan seperti itulah perkembangan zaman. Kemarin yang terkenal HP Nokia, ganti zaman, ganti pabrikan, yang terkenal Samsung. Ganti zaman, ganti era, yang terkenal kemudian iPhone dan seterusnya. Masing-masing era ada kemudian buku yang Allah Subhanahu wa taala barokahi. Tapi yang menarik, ketika Imam An-Nawawi mengomentari kitab populer di zamannya, justru setelah zaman Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah, Al-Imam ini adalah muhakkik mazhab Syafi'i, Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Justru buku beliau yang kemudian populer. Kan zaman Imam Nawawi yang populer Muhadzab, punya Abu Ishaq, sama Imam Nawawi ditulis syarah komentarnya. Tapi setelah Imam Nawawi kemudian wafat, meninggalkan banyak karya, justru karya Imam Nawawi mengalahkan popularitas Muhadzab. Jadilah kemudian buku beliau yang berjudul Minhajut Thalibin lebih banyak dikaji daripada Muhadzab punya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan seperti itu terus sampai hari ini, kitab Imam An-Nawawi yang berjudul Minhajut Thalibin menjadi buku induk primer yang dikaji oleh semua santri mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Kita ambil sebagian dari Majmu' sebagaimana yang kemarin kita sebutkan bahwa ada 3 muqaddimah yang sangat layak dikaji oleh orang-orang Islam. 1 muqaddimah Majmu' punya Imam Nawawi, 2 muqaddimah Sahih Muslim punya Imam Muslim, dan juga yang ketiga muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu semua muqaddimah. Bukunya tebel-tebel. Karena saking bagusnya muqaddimah dari buku-buku tersebut, seringkali kemudian muqaddimah itu dicetak sendiri. Nah, dari muqaddimah Majmu' ini kita ambil bagian yang berkaitan dengan fatwa, etika, berfatwa, memberi fatwa dan juga meminta fatwa.
Materi sudah saya kirim di PDF, kita bisa baca bareng-bareng. Setiap pertemuan saya punya target beberapa halaman. Harapannya dalam kurang lebih 8 kali pertemuan itu bisa tuntas kita baca. Tapi ya wallahu alam, sambil berjalannya kita menyesuaikan kondisi. Sampai di halaman 17. Ini masih tentang muqaddimah. Muqaddimah ini berbicara tentang satu, bagaimana fatwa, gambaran fatwa itu adalah ikhbarun an hukmillah, mengabarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan para ulama itu statusnya seperti muwaqi'. Muwaqi' itu yang menandatangani, yang meng-ACC. Ini hukumnya apa? Halal di ACC. Ini hukumnya apa? Boleh di ACC. Muwaqi' dari siapa? Menandatangani perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian hal ini tidak disadari, sehingga apapun yang ditanya kemudian kita jawab. Justru beliau di muqaddimah juga menyebutkan teladan bagaimana kata para salaf, orang yang selalu jawab ketika ditanya, orang itu layak disebut majnun. Masa semua pertanyaan bisa dijawab? Nggak mungkin, karena ilmu orang terbatas, problematika masyarakat terus ada yang baru. Kalau setiap ditanya, setiap DM-an, setiap japrian dijawab, itu sudah pasti ngawur, karena nggak mungkin satu orang tahu segala hal. Setelah bicara tentang definisi, bicara tentang teladan para salaf, nanti kemudian di muqaddimah ini kembali kita diberitahu klasifikasi para mufti. Mufti, para ulama, mereka yang independen, mereka yang terafiliasi, lalu sampai hari ini sisa siapa dari kalangan para ulama. Halaman 17. Qala rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dunya wal akhirah wa ghafarallahu lana wa lahu wa lisairil muslimina amin ya rabbal alamin. Faslun. Qala al-Khatib, berkata Imam Al-Khatib. Ini Khatib Al-Baghdadi, karena kata Imam Nawawi kemarin beliau ngerangkum buku atau tema fatwa ini dari 3 buku. Bukunya Khatib Al-Baghdadi, bukunya Imam As-Saimari, gurunya Imam Al-Mawardi, sama bukunya Ibnu Salah, dijadikan satu. Jadi beliau sering menukil perkataan Khatib di bukunya tentang fatwa. Qala al-Khatib, yambaghi lil imami an yatasaffaha ahwalal muftin. Wajib bagi pemerintah, kalau di tempat kita mungkin kementerian terkait, kalau bicara fatwa-fatwa mungkin pasnya Kementerian Agama. Kementerian Agama wajib yatasaffaha ahwalal muftin, mencari tahu keadaan orang-orang yang sering memberi fatwa. Di sini bukan mereka yang ada di Majelis Ulama Indonesia, bukan yang di MUI, tapi siapapun mereka yang aktif hari ini misalkan di sosial media, yang sering jawab pertanyaan masyarakat, sering konten, sering buat live, kemudian jawab pertanyaan, ada masuk pertanyaan terus dijawab. Itu semua masuk kategori orang-orang yang memberi fatwa. Kemenak, posisi kita di sini wajib kemudian ngecek mana nih orang-orang yang layak, mana yang tidak layak. Faman sholaha lil futya aqarrahu. Kalau dilihat ini orang kredibel, akademiknya jelas, ilmu dan referensinya jelas, maka di ACC sama Kemenak. Justru direkomendasi. Oh, kalau mau tanya-tanya silahkan tanya ke akun ini gitu. Sampai hari ini kan kemudian kadang kita lihat Kemenak sendiri, Majelis Ulama Indonesia, atau punya memang bidang khusus untuk bimbingan masyarakat, BIMAS kalau nggak salah namanya. Tapi saya rasa kurang populer ya, BIMAS, bimbingan masyarakat. Itu memang digaji untuk kemudian menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Kalau punya masalah apa, nyari solusi syar'i, datang kemudian nanti didampingi. Kalau sekarang enggak, masyarakat kita kan lebih membudaya, datang ke pengajian, siapa pematerinya langsung bertanya di tempat. Wa man la yasluhu mana'ahu wa nahahu an ya'uda wa tawa'adahu bil uqubati in ada. Sebaliknya, mereka yang tidak layak, tidak kompeten justru dilarang ya, dan dikasih ancaman akan dihukum.
Pokoknya lihat akun-akun yang nyeleneh, yang katanya bisa bahasa malaikat, bahasa semut dan lain-lain, yang kayak gitu harusnya langsung diblokir, langsung diumumkan, bahkan diancam kalaupun masih lanjut akan diancam hukuman. Harusnya seperti itu. Tamam? Wa tariqul imami ila ma'rifati man yasluhul futya an yas'ala ulama'a waqtihi. Dan cara pemerintah mengetahui siapa ini orang-orang ulama-ulama yang layak memberikan fatwa adalah bertanya kepada ulama hari itu. Misalkan hari ini ulamanya siapa? Yai Ma'ruf Amin misalkan. Di Kemenak ada siapa? Di MUI ada Yai Khalil Nafis. Masing-masing ada ulama-ulama yang sudah diakui. Dari situ mereka kemudian ditanya, siapa ini kira-kira yang belum masuk ke jajaran tapi aktif di masyarakat, kajian, memberi jawaban, berfatwa yang perlu kita rekomendasikan. Dan sampai hari ini setahu saya, dan saya juga masih ngaji sama beberapa asatidz yang sekarang aktif di komisi fatwa, beliau mengakui bahwa dulu ketika ditunjuk, ya seperti sebut saja Yai Khalil Nafis ditunjuk masuk ke MUI, ya itu bukan karena beliau mengajukan diri, bukan. Tapi di Jakarta, ya sebut saja daerah Betawi, itu memang ada kiai-kiai senior yang melihat maslahat, oh ini fulan maju jadi komisi fatwa, fulan ditunjuk. Jadi nggak ada juga kan pendaftaran masuk ke komisi fatwa, nggak ada, tahu diri lah. Makanya kemudian yang masuk situ pun adalah titah dari para kiai-kiai yang ada di sekitar ibu kota Jakarta. Dan mereka kredibel, orang-orang yang tiap hari ngaji kitab baca kitab I'ana, tiap hari baca Hasyiah Syarwani dan lain sebagainya. Gitu ya. Qala wa ya'tamidu akhbarul mawthuqi bihim, dan mencari kabar yang valid tentang mereka. Tsumma rawa bi isnadihi an Malik radhiyallahu rahimahullah qala ma aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalika. Imam Malik bersaksi, saya tidak memberi fatwa sampai guru saya atau orang sekitar saja 70 orang bersaksi bahwa saya layak untuk berfatwa. Hari ini kelayakan itu bisa berupa ijazah. Lah kalau ijazahnya palsu gimana? Nggak layak kan, berarti kan kita bicara orang yang belajar agama ijazahnya beli misalkan. Ya nggak layak lah, gimana sih gitu. Walaupun memang karena sekarang masyarakat ada di mana-mana, kemudian para kiai juga terbatas, hanya beberapa orang, murid-murid begitu banyak, maka dibuat sistem sekolah, ya enggak? Jadi ada sekolah, santri belajar dalam jenjang tertentu, ketika lulus kemudian dikasih sertifikat, lisens lah, izin untuk ngajar, seperti itu. Hari ini MUI pun punya program standarisasi dai dan mubaligh. Terus nih, standarisasi dai dan mungkin kelasnya bukan mufti ya, bukan standarisasi mufti, tapi baru pada standarisasi dai dan mubaligh. Tapi itu langkah yang bagus. Artinya memang arahnya ke sana. Bagaimana kemudian memetakan umat beserta para dai dan mubalighnya agar kemudian bisa seirama dalam berdakwah di tengah masyarakat. Itu lintas organisasi. Yang mau daftar itu harus punya kartu anggota dari ormas tertentu, yang dari Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, Persis, Al-Irsyad, terus macam-macam lah. Silahkan semuanya daftar, ikut standarisasi program berapa hari ya? 3 atau 5 hari? Lupa saya. Kemarin sempat mau daftar cuman nggak ada duit, nggak bisa daftar karena berbayar dan harus ngeluangkan waktu ya seminggu mungkin ya. Kadang di Jakarta, kadang di Jogja, makanya kemudian belum sempat ikut. Tapi layak untuk diikuti. Para dai, para mubaligh ngikut program-program seperti itu agar kemudian bisa menyamakan visi misi dakwah. Bagus sekali. Kalau fi riwayatin ma'aftaitu hatta sa'altu man huwa alamu minni hal yarani maudhi'an lidzalika. Bahkan Imam Malik pernah punya riwayat mengatakan, saya enggak mau berfatwa sampai saya lihat dulu ada yang lebih alim enggak. Kalau ada yang lebih alim jangan ke saya. Tapi kalau udah enggak ada baru ya udah saya. Qala Malik wala bagi li rajulin yara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man huwa a'lamu minhu.
Imam Malik berkata tidak layak orang itu menganggap dirinya paling tahu sampai dia tanya siapa yang lebih tahu dari dirinya. Qala faslun, pembahasan berikutnya tentang wara'. Wara' itu meninggalkan hal mubah, khawatir jatuh dalam haram. Qalu wa yanbaghi an yakuna al-mufti zahiral wara'i. Selayaknya seorang mufti dalam konteks siapapun yang bicara tentang hukum Islam. Layaknya mereka itu wara', artinya meninggalkan hal-hal yang mungkin mubah karena khawatir masuk ke dalam yang haram. Masyhuran bid-diyanati dzahirah. Yang populer ini orang bukan ahli maksiat gitu loh. Jadi kalau ada pelaku maksiat kemudian dia aktif di media sosialnya bicara tentang ini halal, ini haram, ya nggak layak untuk diikuti. Walaupun secara data mungkin valid, tapi Islam ini kemudian tidak hanya lihat informasi, tapi juga sang pembawa informasi. Tayyib. Wasiyanatil bahirah wa kana Malik rahimahullah ya'malu bima la yulzimuhun nas. Wah ini penting, ini garis ini penting, baris ini penting. Kata Imam An-Nawawi, Imam Malik itu sering mempraktekkan sesuatu yang tidak memberatkan manusia. Maksudnya Imam Malik itu kalau bicara fatwa, beliau cari alternatif yang paling ringan buat yang nanya. Tapi buat pribadi beliau praktek yang paling berat gitu. Jadi kalau misalkan bicara ada yang tanya, Ustaz, tanya ke Imam Malik, apa hukumnya misalkan melihara jenggot gitu. Dicari pendapat yang paling ringan karena potongan yang nanya ini nggak mau pelihara jenggot misalkan. Dicari, oh nggak apa-apa, makruh aja, nggak haram. Tapi Imam Malik sendiri memanjangkan jenggot gitu. Kalau ada pendapat yang bilang haram dan makruh, maka buat yang nanya dikasih yang ringan, tapi buat pribadi ambil yang berat. Jangan dibalik. Ini fitnah orang-orang yang tahu ilmu ya. Jadi kadang ketika ditanya, mereka kemudian seakan-akan selalu mengambil azimah, nggak mau rukhsah, nggak boleh ini harus begini, nggak boleh ini harus begini. Tapi giliran dianya praktek sendiri, nggak apa-apa, ada pendapat ini juga. Dia cari enaknya, tapi giliran sama orang lain dikeras-kerasin. Nggak boleh kayak gitu. Sebaliknya, sebagai seorang mufti mencontoh Imam Malik, harusnya kita ngasih tahu solusi yang ringan buat masyarakat. Ini bukan ngakali syariat ya, enggak. Ini masih dalam koridor syariat. Jadi ada alternatif, kita kenal bahkan rukhsah, keringanan. Jadi ketika memang ada yang ringan, nggak usah diberat-beratin. Wa yaqulu la yakunu aliman hatta ya'mala fi khassati nafsihi bima la yulzimuhun nas. Dan Imam Malik berkata orang itu tidak layak disebut alim sampai dia mengamalkan yang lebih berat daripada yang difatwakan. Mimma law tarakahu lam ya'tham. Padahal kalau dia tidak ngerjakan ya enggak dosa juga. Wa kana yahki nahwahu an Syaikhi Rabi'ah. Begitupun guru-guru yang beliau ambil ilmunya. Qala faslun, berikutnya pembahasan tentang syarat orang yang mau berfatwa. Syarat orang yang mau bicara tentang hukum agama. Syartul mufti kaunuhu mukallafan. 1, dia harus mukallaf. Mukallaf maknanya baligh dan akil. Berarti kalau ada anak kecil walaupun dia hafal Quran, dia nyantri, bisa baca kitab dari Arab misalkan, kalau belum baligh enggak layak dia berfatwa. Jadi walaupun dia udah mumayyiz, tetap dia harus ditunggu sampai baligh. Yang kedua, musliman, dia harus orang Islam. Dari sini orang-orang orientalis, orang kafir belajar agama Islam, walaupun dia ngerti pendapat-pendapat para ulama, nggak boleh kita ngambil fatwa dari dia karena dia tidak muslim. Dari sini juga bisa terjawab kalau panjenengan tanya apa hukumnya, kita nanya ChatGPT, tanya Google, tanya Grok, tanya DeepSeek, ya. Search engine itu mesin pencarian, pengumpulan data. Jawabannya nggak boleh karena dia tidak mukallaf, dia tidak muslim. Walaupun sebagai alat bantu nggak apa-apa, sebagai alat bantu nggak apa-apa. Tapi untuk mengambil itu untuk diamalkan tanpa adanya mufti yang muslim yang mukallaf, nggak boleh hukumnya, gitu ya.
Lanjut, thiqatan ma'munan mutanazzihan an asbabil fisqi, dipercaya, amanah, tidak terkenal melakukan dosa kriminal. Fasik itu artinya dia pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil tapi nemen gitu loh, nemen, sering dilakoni. Intinya pelaku dosa. Orang yang kemudian tampak sering melakukan dosa ya nggak layak kemudian diambil fatwanya. Wa khawarimil muru'ah, juga perkara-perkara yang merusak wibawanya. Muru'ah ini sifatnya itu di bawah halal haram, sifatnya etika saja. Umumnya orang alim itu misalkan di suatu tempat sarungan, berarti kalau ada orang alim nggak sarungan itu ya piye gitu rasanya, kurang pas. Umumnya kalau di tempat kita kiai-kiai itu pakai tutup kepala, songkok, peci. Kalau ada yang nggak pakai itu ya nggak pas saja gitu. Cuman kan beda-beda, beda budaya, beda tradisi. Di daerah Maghrib ya, daerah Maghrib itu barat Maroko, Jazair, Mauritania, para ulama di sana nggak selalu menggunakan songkok, nggak selalu menggunakan sorban. Mereka orang-orang alim tapi gitu, lebih sering pakai itu kayak Ustadz Imam itu, pakai kuplo itu, apa yang namanya? Nah, pakai hoodie itu. Jadi ada jubah-jubah yang dari Maroko yang ada apanya namanya? Ya itulah, saya nggak tahu namanya. Mereka lebih sering pakai ini ya, dan itu sudah sah menjadi penutup kepala. Tergantung budaya masing-masing. Qala rahimahullah, faqihan nafsi artinya orang itu fikih sudah menjadi karakternya. Jadi orang ini interaksi sama fikihnya itu sudah sering sekali. Nah, jadi kalau kita dapat arahan dari guru-guru itu minimal satu hari itu 2 jam baca kitab fikih, sehari 2 jam, itu baru kemudian layak disebut oh ini orang faqihun nafsi. Faqihun nafsi itu artinya dia sama fikih itu udah kayak besti banget lah, udah sering lah kayak gitu. Jadi kalau ditanya itu ngerti, oh ini di kitab ini ada, dan bahkan ada yang kemudian ngasih standar kalau bisa orang-orang yang sering ditanya ini hukumnya apa, kalau bisa itu minimal khatam I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin itu punya Syekh Dimyati, syarah dari napa nika? Fathul Mu'in, Hasyiah Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sendiri kan populer di masyarakat kita. Ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab. Lah minimal Fathul Mu'in itu tuntas sama hasyiahnya. Itu ada 5 jilid, tebal-tebal 500-an halaman per jilidnya. Kalau bisa itu udah kelar, baru kemudian bolehlah jawab, oh ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga ketika benar-benar mereka itu ditanya, mereka tidak jatuh dalam dusta. Lanjut, salimat dhihni, akalnya ini waras. Waras itu berarti kan nggak bebel gitu loh, nggak lula gitu. Hari ini kan ada fenomena brain rot ya, yang nonton konten-konten singkat 1 menit itu kemudian menyebabkan akalnya jadi pembusukan. Jadi lola gitu loh. Duduk betah pengajian 1 jam itu nggak bisa. Tapi kalau konten 30 detik, 30 TikTokan, Instagram itu oke. Tapi kalau pengajian 1 jam 2 jam, nggak kuat. Lah orang-orang yang layak jadi mufti, mereka yang akalnya itu bisa fokus dalam waktu yang lama. Sehingga terbukti ini akalnya sehat gitu loh. Terbukti akalnya terlatih. Rasinal fikri. Jadi dia juga rasinal fikri tajam pemikirannya. Shahihat tasarrufi wal istinbat. Perilakunya itu baik, budi pekerti, mutayaqqidhan. Orangnya cermat, teliti, sawa'an fihil hurru wal abdu wal mar'atu wal a'ma wal akhrasu idza kataba fuhimat isyaratuhu. Kasus ini tidak terbatas hanya pada laki-laki. Laki-laki boleh, perempuan boleh, merdeka boleh, budak boleh, bahkan nun sewu yang punya keterbatasan buta boleh juga, atau yang bisu boleh juga. Yang penting dia bisa
komunikasi sama orang pakai tulisan atau pakai isyarat gitu. Qala Syekh Abu Amr ibn Salah wa yanbaghi an yakuna karrawi. Mufti itu selayaknya standarnya seperti yang meriwayatkan hadis. Bagaimana standarnya? Fi annahu la yu'athiru fihi qarabatan wa adawatan wa jarru naf'in wa dafu darrin. Bahwa yang namanya rawi yang meriwayatkan menginformasikan berita, dia tidak seperti saksi. Ngapunten panjenengan kalau ke pengadilan ada saksi untuk sebuah sengketa. Saksi ini ada syaratnya. Syaratnya saksi ini nggak boleh dong ada permusuhan dengan salah satu dari dua pihak. Kenapa? Karena kalau ada riwayat permusuhan, jangan-jangan dia saksinya akan menguntungkan dia karena mungkin ora seneng karo pihak pertama akhirnya dijatuh-jatuhkan. Atau karena mungkin saksinya adalah anaknya sendiri, orang tuanya dibenar-benarke. Itu dalam persaksian ketat. Tapi kalau bicara tentang fatwa, sifatnya lebih ringan. Anak sendiri boleh, orang tua nanya anak boleh, anak nanya orang tua boleh. Gitu ya. Misalkan tetangga lagi tukaran, lagi ribut, tapi terus bingung ini hukumnya apa, saling tanya boleh. Atau bahkan fatwa yang mungkin bisa jadi menguntungkan. Misalkan kita kerja di sebuah perusahaan, majikannya nanya, bayar zakat ditasarufkan ke siapa sih gitu. Kalau kita jawab, kemungkinan besar kita masuk jadi dapat zakatnya. Wah gimana ya, nggak enak juga jawabnya. Nanti dibilang suruh bayar zakat ke saya lagi. Tapi itu pun nggak masalah, selama sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-mufti fi hukmi mukhbarin 'ani syar'i atau mukhbir 'ani syar'i bima la ikhtisasa lahu bi syakhsin fa kana karrawi la kasyahid. Karena seorang mufti itu sifatnya hanya menyampaikan informasi. Dia nggak seperti saksi yang akan kemudian mengikat. Saksi itu kalau kemudian dia mempersaksikan hal yang menyebabkan orang itu dihukum atau dibebaskan, sifatnya itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau fatwa, panjenengan datang ke pengajian ustadz tertentu nanya, ustadz gini-gini boleh nggak? Nggak boleh. Ustadznya warok banget ya, tak cari ustadz yang lain lah. Tanya ustadz yang lain, boleh nggak apa-apa? Oh ya udah, itu boleh kayak gitu. Fatwa nanya pendapat itu boleh, nyari sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu boleh. Sifatnya nggak terus kalau dijawab ustadz maka harus dipraktekkan 100% sesuai pendapat ustadznya. Enggak. Dan ustadznya nggak perlu baper juga. Ini kemarin tanya udah tak bilain nggak boleh, tetap aja dilakuin gitu. Ternyata dia nyari referensi yang lain. Itu boleh. Makanya kemudian dalam berfatwa sifatnya tidak seperti bersaksi. Wa fatwahu la yartabitu biha ilzam bi khilafi hukmil qadhi, karena fatwa sifatnya tidak mengikat, berbeda dengan keputusan hakim di pengadilan. Kalau di pengadilan wajib dilaksanakan sesuai dengan bukti dan saksi. Qala wa dzakara sahibul Hawi. Nah, ini penulis kitab Al-Hawi namanya Qadhi Al-Mawardi. Innal mufti idza nabadha fi fatwahu syakhsan muayyanan sara khasman hukman mu'anidan faturaddu fatwahu ala man adahu kama turaddu syahadatuhu alaihi. Sesungguhnya mufti jika nabadha fi fatwahu syakhsan muayyanan sengaja kemudian ingin menjatuhkan lawan sengketanya, sifatnya apa? Enggak boleh, faturaddu fatwahu, maka ditolak fatwanya. Bisa jadi ya, namanya orang juga niat nggak ada yang tahu ya. Kadang karena misalnya nggak suka sama orang tertentu, sengaja dijawab untuk merugikan orang lain. Nggak boleh kayak gitu. Wattafaqu ala anna al-fasiqa la tasihu fatwahu wa naqala al-khatibu fihi ijma'al muslimin. Dan para ulama sepakat orang fasik itu yang sering maksiat, pelaku dosa besar, kalau dia bicara soal agama tidak sah, kemudian tidak dianggap. Bahkan Imam Al-Khatib menukil ijma seluruh kaum muslimin. Itu sepakat seluruh kaum muslimin. Berarti kalau ada hari ini orang Islam yang kemudian membela hak orang fasik dengan dalih dia kan juga manusia, dia kan juga punya data, nggak bisa. Karena itu sudah menjadi ijma kaum muslimin yang dinukil oleh khatib. Wa yajibu alaihi idza waqa'at lahu waqi'atan an ya'mala bi ijtihadi nafsihi
Wa ammal masturu fa huwa alladhi zahiruhu al-adalatu wa lam tukhtabar adalatuhu batina fa fihi wajhani asahuhuma jawaza fatwahu li anna al-adalata al-batinata ya'suru ma'rifatuha ala ghairil qudat wa thani la yajuzu kasyahada wal khilafu kal khilafi bi sihhatin nikah bi huduril masturin. Dan wajib kita kalau terjadi masalah agar mempraktekkan apa yang kita ketahui. Adapun orang-orang yang tidak kita ketahui statusnya, misalkan ada seorang ustadz, kita tahu dianya baik aja gitu, nggak tahu kemudian ada aib-aibnya atau kemudian kriminal yang pernah dilakukan, maka hukumnya kita hukum sesuai apa yang kita tahu. Kalau taunya dia baik ya sudah, kita terima fatwanya. Tapi kalau kita tahu dia fasik, di situ kemudian kita tidak terima fatwanya. Hukum ini sama seperti saksi nikah atau wali ya, wali. Maka dari itu orang Jawa, Jakarta juga punya budaya ketika mau mulai akad nikah, apa tuh seremonialnya? Syahadat dulu, istighfar, terus tobat bareng-bareng. Karena wali yang fasik itu tidak sah walinya. Misalkan ada wali punya anak perempuan, cuman si bapak ini fasik, ahli maksiat, minum minuman keras, dosa besar kan? Gimana dong? Ya sudah, suruh tobat aja. Biar ketika nikahin minimal dia sudah suci. Maksudnya dari dosa. Makanya ada prosesi kalau dari pejabat KUA, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Seterusnya. Pokoknya semua yang hadir, yang wali, yang saksi, yuk sama-sama tobat biar minimal saat prosesi itu kita semua sudah bebas dari tanggungan dosa, terus baru akad. Habis akad mau dosa lagi urusan kamu. Tapi waktu akad yang wali harus tobat, harus tobat. Nah, itu budaya yang bagus. Kalau ditanya, Ustadz itu ada dalilnya? Nggak ada itu. Itu bid'ah itu. Bid'ah tapi kan maksud kita bid'ah hasanah, bid'ah yang nggak apa-apa dikerjain gitu loh. Karena justru menunjang. Lah kalau walinya fasik justru nggak sah, suruh tobat dulu. Kadang karena kita nggak tahu ini wali fasik apa enggak ya. Masa iya petugas KUA nanya ngorek-ngorek aibnya, penjenengan pernah dosa besar enggak gitu, sering maksiat enggak? Kan enggak juga kan? Udahlah bareng-bareng aja, yuk tobat sama-sama, syahadat sama-sama, suci semua dari dosa, baru kita mulai akad. Di sini juga kan sama sih, bagus itu, nggak apa-apa, bid'ah yang bagus. Nah, lanjut. Qala Saimari, Imam Saimari berkata, wa tasihu fatawa ahlil ahwa wal khawarij wa man la nukafirhu bi bid'atihi wa la nufasiquhu, dan sah hukumnya fatwa kelompok-kelompok sesat yang tidak jatuh dalam kekafiran. Di sini beliau menyebutkan khawarij dan yang semisal. Apa itu? Khawarij itu penyimpangan yang mereka alami adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi mereka itu waroknya itu kebablasan gitu loh. Karena saking hati-hatinya nggak mau sampai maksiat, pelaku maksiat pun langsung dikafirkan. Karena mereka menganggap ini orang nggak mungkin maksiat kecuali dia pasti dia nggak cinta Allah ini. Masa iya cinta Allah kok maksiat? Ini versinya Khawarij. Makanya kemudian dikafirkan sekalian. Dan mereka karena saking takutnya sama dosa besar, mereka kan akhirnya apa? Amal soleh terus. Mereka baca Quran terus, mereka ngaji terus, mereka tahajud terus. Bahkan kata para salaf, minal kufri humfaru. Mereka itu lari dari kekafiran. Cuman salah dalam menghukumi pelaku dosa besar. Lah orang-orang seperti itu, mereka kan justru kan bukan ahli fasik kan? Hanya saja punya bid'ah yang kemudian membahayakan kaum muslimin. Kalau ada fatwa di antara mereka, fatwanya boleh diterima. Segitu detailnya. Maksudnya pembahasan para ulama tentang fatwa itu tidak dikebiah uyah, kabeh podong, enggak. Tapi begitu proporsional. Kalau yang fasik seperti ini, kalau yang pelaku bid'ah yang enggak kafir seperti ini, ya, sesuai dengan rincian masing-masing. Qala al-Khatib hadza thumma qala wa amma asyuratu warrafidatu alladziina yasubbuna salafas salih fa fatawihim mardudatun wa aqwaluhum saqitatun. Sedangkan
pelaku atau kesesatan yang dilakukan Syiah Rafidhah yang mencela salafus soleh para sahabat, itu kekafirannya apa? Sudah tidak diterima fatwanya lagi. Wal qadi ka ghairihi fi jawazi al fatwa. Dan seorang qadi seperti selain qadi boleh mengeluarkan fatwa bila karohah. Qadi itu apa sih? Qadi itu hakim yang di pengadilan, qadi. Jadi tidak semua mufti kan jadi qadi. Maksudnya mufti kan ya ustadz kampung yang kemudian ditanya sama masyarakat, boleh nggak? Itu mufti, ngasih tahu tentang hukum Allah. Tapi qadi yang ada di pengadilan, dia kan punya jabatan tuh. Dia kan terus kalau berpendapat kan pendapatnya sangat menentukan hukuman atau kebebasan seseorang. Pertanyaannya, boleh nggak dia kemudian bicara tentang fatwa yang sifatnya remeh-remeh, yang kehidupan masyarakat, bukan yang kasus-kasus di pengadilan. Hukumnya apa? Boleh. Hadza huwa shahihul masyhur min madhhabina. Qala Syekh Abu Amr bin Shalah wa ra'aitu fi ba'di ta'aliki Syekh Abi Hamid al-Isfirayini anna lahul fatwa fil ibadati wa ma lan yata'allaqu bil qada' wa fil qada'i wajhani li ashabina ahaduhuma al-jawazu li annahu ahlul mathani la li annahu maudi'u tuhmatin. Jadi beliau ini merinci satu kasus di mana kasus itu ada perbedaan ulama mazhab Syafi'i. Saya sengaja nggak saya bahas karena mungkin tidak terlalu relate sama panjenengan. Saya lewati saja. Lanjut, wa qala Ibnu Mundhir tukrahu lil qada al-qudati al-fatwa fi masailil ahkam syar'iyyah wa qala Syuraih an aqdi wala ufti. Syuraih ini orang tabi'in. Syuraih, qadi Syuraih. Syuraih itu tabi'in saat para sahabat masih ada. Jadi keren gitu loh. Para sahabat itu nunjuk qadi yang kemudian bukan bagian dari sahabat karena mungkin kredibilitasnya, keilmuannya. Makanya dikenal qadi Syuraih. Qala faslun fi aqsamil muftin. Oke, ini pembahasan yang tadi saya singgung di mana Imam Nawawi mengklasifikasi macam-macam mufti. Nah, ini dibagi dua secara umum, nanti yang kedua kemudian dirinci dalam 4 keadaan. Totalnya berarti ada 5 berarti kan? 1, mufti yang independen. 2, mufti yang sifatnya terafiliasi. Qala Abu Amr al-muftuna qismani mustaqillun wa ghairuhu. Mufti itu ada 2, ada yang independen dan ada yang tidak independen. Fal mustaqilu syartuhu ma'a ma dzakarna. Syarat mufti yang independen adalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ditambah an yakuna qayyiman bi ma'rifati adillatil ahkami syar'iyyati minal kitabi was sunnah. Dia harus benar-benar menguasai dalil kitab sunnah wal ijma'i wal qiyas, ijma' dan qiyas, wa mal tahaqqa biha ala tafsili. Wa qad fasalat atau fusilat fi kutubil fiqh fatayassarat walillahil hamdu. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan ini juga serupa dengan pembahasan mujtahid. Wa yakuna aliman bima yushtaratu fil adillati wa wujuhi dilalatiha. Dia harus paham bagaimana mengolah dalil, cara menyimpulkannya. Wa bi kaifiyat iqtibasil ahkami minha, cara mengambil kesimpulan. Wa hadza yustafadu min usulul fiqh. Ini bisa dipelajari lewat ilmu usul fikih. Arifan min ulumil Qur'ani wal hadithi wan nasi wal mansukh. Dia harus ngerti ulumul Qur'an, harus ngerti hadis, harus ngerti nasikh mansuh. Ini syaratnya banyak sih, banyak. Bahkan nanti di akhir bab ini kata Imam Nawawi, yang model-model seperti ini wis suwe ora ono. Sudah tidak ada ulama yang sekelas ini lagi. Makanya kemudian yang tersisa di zaman beliau abad ke-7 sampai nanti hari ini tersisa hanya mereka yang terafiliasi. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada ustadz atau tokoh yang bilang kita langsung belajar kitab dan sunnah, itu kan sama saja tidak matching dengan perkataan Imam Nawawi bahwa untuk bisa langsung paham Quran sunnah itu mustahil. Sudah hilang sejak zaman generasi pertama. Sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang seperti mereka udah nggak ada gitu. Justru nanti kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama-ulama yang levelnya itu sama kayak Imam 4 mazhab.
sama levelnya secara keilmuan. Tapi mereka kemudian tidak inisiatif buat mazhab sendiri, nggak buat masjid sendiri, nggak buat ormas sendiri. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mengafiliasikan dirinya ke 4 mazhab ini. Bukan karena mereka itu nggak punya ilmu, bukan. Tapi karena mereka lihat 4 mazhab ini kayaknya udah keren banget gitu loh. Daripada tak buat metodologi sendiri, pakai ini justru udah lebih keren. Justru mereka mengakui nggak bisa buat yang lebih keren dari 4 mazhab ini. Makanya hari ini kalau ada kemudian tokoh-tokoh yang berupaya membuat mazhab sendiri, yaitu hal yang cukup berat gitu. Apalagi hal itu dibebankan ke orang awam yang hari-harinya di pasar, di tempat kerja, ya mana bisa. Para ulama yang nggak nikah, yang nggak ngurus pasar, yang hari-harinya cuma baca buku aja, susah payah untuk sampai ke derajat independen. Makanya kemudian sekelas Imam Nawawi yang kita tahu beliau pun layak jadi independen, tapi memilih untuk mengafiliasikan dirinya. Dan beberapa ulama lain seperti murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wan nahwa wan nahwi wal lughati wat tasrifi wa ikhtilafil ulama'i wa ittifaqihim bil qadri alladhi yatamakkanu ma'ahu minal wafa' bi syurutil adillati wal iqtibasi minha. Sampai semua syaratnya terpenuhi untuk menjadi seorang mufti independen. Za durbatin wartiyadin, punya kebiasaan pengalaman gitu. Kalau di Mesir ada sekolah mufti. Sekolah mufti itu kalau di Indonesia katanya sekelas S2, magang gitu loh, kayak dokter koas. Ngapain dia? Mendampingi hakim-hakim yang ada di pengadilan. Jadi kalau hakimnya butuh ambilin pulpen, diambilin sama dia. Ambilin kertas, magang kan? Mahasiswa magang. Tapi biar apa? Biar dia tahu, oh ada yang tanya kayak gini, oh cara nyimpulkan kayak gini, oh kayak gini gitu. Itu memang namanya durbah wartiyat, butuh latihan. Fi isti'mali dzalik. Aliman bil fikhi, dia harus tahu ilmu fikih, dhabitan li ummahati masailihi wa tafari'ihi. Faman jama'a hadhil awsafa huwal muftil mutlaq mustaqil alladhi yata'adda bihi fardul kifayah. Kalau ada yang memenuhi syarat-syarat ini, maka dialah mufti independen yang kemudian fardu kifayah kita gugur. Kalau nggak ada berarti bisa jadi kita dosa semua. Wa huwal mujtahidul mutlaq mustaqil li'annahu yastaqilu bil adillati bighairi taqlidin wa taqayyudin bi madhhabi ahadin. Qala Abu Amr wa ma syaratnahu min hifdhihi li masail fiqh lam yushtarat fi katsirin min kutubil masyhurah liqaini laisa syartan liman sabil ijtihad li'anna al-fiqha thamaratuhu fa yata'akharu anhu wa syartu syai'in la yata'akharu anhu wa syaratuhu al-ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini wa sahibu Abu Mansur al-Baghdadi wa ghairuhuma wa ishtiratuhu fil mufti alladhi yata'adda bihi fardul kifayah wa huwa sahih wa illam yakun kadzalika fil mujtahidil mustaqil. Paragraf ini mendiskusikan orang mufti itu harus paham fikih apa enggak sih? Lah, bukannya memang harus, Ustaz? Enggak gitu. Sebelum ada ilmu fikih sudah ada mufti, benar enggak? Kan ilmu fikih baru ada sekarang kan? Kita kan karena memang bukan mufti, jadi belajarnya lewat apa? Lewat ilmu fikih. Tapi dulu sebelum ilmu fikih itu lahir, para ulama udah jadi mufti. Lah, hari ini kemudian timbul pertanyaan, untuk menjadi layak seorang mufti, apakah dia harus belajar ilmu fikih yang sudah ada? Atau nggak perlu, karena ketika dia punya alat-alatnya dia sudah bisa menciptakan fikih sendiri. Lah, pembahasannya cukup rumit jadi nggak saya bahas. Lah, yang ringan-ringan aja ditinggal tidur, gimana yang rumit? Makanya kita cari yang relate aja. Lanjut. Setelah itu di halaman 24, "Tsumma la yushtaratu yakuna jami'ul ahkami 'ala dhihnihi bal yakfihi kaunuhu hafizan lil mu'dham mutamakkinan min drakil baqi ala qurbin." Ini digarisin. Paragraf ini halaman 24 perlu kita tengok lebih dalam. Kenapa? Di sini kata Imam An-Nawawi, tidak menjadi syarat mufti itu harus hafal semua kitab fikih. Hafal halaman, paragraf sebelah atas, sebelah bawah, sebelah tengah, itu enggak syarat. Cuman kalau ada yang kayak gitu ya bagus. Cuman kalau untuk sampai ke situ mufti harus hafal semuanya,
ya payah kan. Seorang kebutuhan banyak, yang bisa kayak gitu cuma Ustaz Adi Hidayat. Bingung kita, muftinya siapa? Makanya syaratnya itu masih masuk akal. Syarat di mana orang itu paham secara umum ilmu fikih. Kalaupun ditanya dia nggak ngerti, dalam waktu singkat dia bisa pulang, buka-buka referensinya, ketemu. Nah, kayak gitu. Itu minimal kayak gitu. Dan zaman sekarang memang kata para ulama, ilmu itu sudah tidak sesulit zaman dulu yang harus safar ke luar negeri, yang harus kemudian benar-benar mulazamah puluhan tahun sampai gurunya mati. Tapi hari ini terbantu dengan dokumentasi, buku-buku, video-video, itu sangat membantu proses belajar. Makanya ilmunya adalah ilmu madzon. Ilmu madzon itu ilmu nyari tahu masalah ini di kitab fikih di bagian mana ya gitu loh. Misalkan hukum gambar kemudian foto itu di kitab fikih di bagian mana ya? Kalau yang terbiasa ngaji fikih, mereka akan ketemu di kitab nikah, di bab walimah itu ada pembahasan tentang hukumnya gambar. Jadi kalau yang udah pernah ngatamin kitab, terbiasa nyantri, baca-baca buku tiap harinya, familiar kan? Sehingga kalaupun ditanya dia nggak ngerti, dia bisa, oh ya udah tunggu ya, cari dulu yuk bareng-bareng gitu. Dia ngerti nyarinya di mana. Nah, itu ilmu yang sekarang kemudian mahal. Lah Ustadz sekarang ya kapasitasnya baru bisa kayak gitu doang. Lah kalau ada yang jangankan nyari di mana ya, ngatamin kitab fikih satu aja nggak pernah, kemudian sering ngasih fatwa di Instagramnya, di live-nya, di konten-kontennya, yaitu kurang pas. Kalau bisa ngatamin dulu satu kitab ya Anatut Talibin, baru kemudian bicara tentang oh ini boleh, ini nggak boleh. Walaupun nanti ada pembahasan tentang fatwa parsial. Kalau ini kan fatwa dalam konteks komprehensif, utuh. Kalau parsial gimana Ustadz? Hukumnya boleh. Kalau misalkan dia spesialis. Karena dari dulu para ulama itu ada yang spesialis, ada yang spesialis wudu, ada yang spesialis sholat, ada yang spesialis zakat, ada yang spesialis puasa. Dan saya kira itu keren sih. Dr. Labib kemarin waktu daurah sempat menasihati kita para santri untuk kalau bisa kalian mulai dari situ. Udah ngaji aja tentang wudu semua. Kemana-mana ngaji tentang wudu. Sampai terkenal itu Ustadz wudu gitu. Oh itu Ustadz sholat. Dan itu bagus sih. Dan sifatnya tema-tema yang fundamental. Ya sederhananya tema-tema rukun lah. Rukun iman, rukun Islam. Jangan tema-tema yang sifatnya kemudian wawasan gitu loh. Tema-tema yang janjane yang ngerti orang ngerti ya padha wae ora butuh, tapi bisanya cuman itu kemana-mana ngajinya itu aja. Kurang pas juga. Karena masyarakat kita ajarkan prioritas. Ya kan prioritas tetap kita ngaji gimana tata cara toharo, tata cara sholat yang sederhana. Justru itu penting, Makanya untuk memastikan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa hal yushtaratu an ya'rifa minal hisabi ma yusahihu bihil masail hisabiyatil fiqhiyah. Timbul pertanyaan, apakah disyaratkan seorang mufti itu harus pintar matematika untuk masalah fikih yang ada matematikanya seperti zakat, faraid, bagi warisan, itu kan butuh matematika. Kalau muftinya misalnya nggak ngerti perkalian, ya terus KPK apalagi kali bagi dia nggak ngerti kan bahaya juga. Hak Abu Ishaq wa Abu Mansur fihi khilaf liasabina wala sahhu istiratuhu, kata Imam Nawawi, yang benar adalah disyaratkan. Jadi harus ngerti matematika dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Imam Nawawi ini termasuk ulama yang kuat mentelaah. Jadi beliau kalau menyebutkan pendapat, kemudian beliau bilang ini ijma, ini syarat, oh ini enggak syarat. Itu berarti apa? Itu sudah beliau teliti semua kitab sebelumnya. Jadi sebelum zaman Imam Nawawi, kitab madzhab itu kan mulai dari punya Imam Syafi'i, Mukhtasar punya Imam Al-Buwaiti, Nihayatul Matlab punya Imam Haramain. Itu dibaca semua sama Imam Nawawi. Baru kemudian beliau ngerangkumkan dalam buku-buku karyanya. Sehingga ketika beliau menukil, oh ini boleh, ini nggak boleh,
itu bagian dari hal yang istimewa. Oh, ini penting. Baik. Tsumma inna ma yushtaratu ijma'ul ulumi al-madhkurati fi muhtin mutlaqin fi jami' abwab syar'i. Fa amma muftin fi babin khasin. Nah, ini pembahasan mufti parsial. Mufti di bab wudu aja. Mufti di bab haji dan umroh aja. Mufti di bab tertentu aja. Gimana nih pembahasannya? Kal manasiki wal faraid. Mufti hanya di pembagian harta warisan. Fayakfi ma'rifatu dzalikal bab kadza qata bihil Ghazali wa sahibul Barhan bi fathil ba'i wa ghairihima wa minhum man ma'nahu mutlaqa wa jaza min sabbagh fil faraid khassah wal sahu jawazuhu mutlaqan. Dan yang benar pendapat yang mengatakan apa? Bahwa boleh orang itu berfatwa parsial dalam bidang yang dia expert di sana. Al-qismu tsani, bagian kedua, mufti alladzi laisa bimustaqilin, mufti yang tidak independen. Wa min dahrin tawilin udimal muftil mustaqil. Ini dia yang tadi saya sebutkan. Tolong ini bagian ini halaman 24 akhir, 25 awal, panjenengan screenshot, garis bawahi, pakai tinta merah, buat status, terus kasih terjemahan kata Imam Nawawi, wa min dahrin tawilin, dan sejak zaman yang lama sekali udimal muftil mustaqil, sudah tidak ada mufti yang independen, yang langsung baca Quran, langsung baca hadis, langsung ambil kesimpulan, wis ora ono. Itu Imam Nawawi yang bilang, yang dimana Imam Nawawi ini kalau kita lihat ilmunya ya layak jadi mufti mustaqil sebagaimana para a'immah sebelumnya. Wasaratil fatwa ilal muntasibina ila a'immatil madzahibil matbu'ah. Kemudian fatwa ini berpindah yang awalnya independen menjadi terafiliasi dalam mazhab-mazhab yang sudah diikuti masyarakat sampai hari ini yang terkenal imam 4 mazhab. Jadi kalau misalkan dalam pengajian saya jawab sebuah hukum sesuai mazhab Syafi'i misalkan, yaitu justru sebagai bentuk tahu dirinya saya bahwa saya ini tidak layak berfatwa. Justru selayaknya ketika tidak mampu menjadi mufti independen adalah menukil dari referensi yang ada. Makanya kadang kalau ada yang tanya saya jawab seminggu lagi, nyari-nyari ibaratnya. Nanti dalam pembahasan ini ada 4 keadaan kapan orang itu boleh mengkiaskan, menganalogikan. Kapan tidak boleh mengkiaskan, harus nyari tekstualnya. Tekstualnya mak plek itu baru boleh kita jawab. Oh, pembahasan ini Ustaz boleh enggak? Harus cari yang benar-benar persis baru dikasih. Seperti itu. Kalau kemudian enggak ada persis-persisnya, terus kayaknya sih podo, koyoke podo, itu ada tingkatannya. Enggak semua orang boleh melakukan hal tersebut. Yang boleh seperti itu ya sekelas Imam Ghazali ya, yang kemudian kalau beliau lihat ada fenomena baru di nas imamnya belum ada, beliau bisa menganalogikan dengan syarat ketentuan yang berlaku. Oh, ini boleh versi Imam Ghazali. Kalau Imam Syafi'i hidup, kira-kira beliau akan berfatwa seperti ini. Wallahu ta'ala, sampai sini kita tandain. Masuk ke pertemuan berikutnya baru kita masuk pembahasan kedua tentang mufti yang muntasib. Ada mustaqil artinya independen, muntasib artinya terafiliasi. Dan kata Imam Nawawi, min dahrin tawil, sudah sejak lama sekali udimal muftil mustaqil, sudah tidak ada yang independen, semuanya akhirnya terafiliasi. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kita niatkan ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Semoga nambah wawasan ini, kita makin hati-hati, kita makin kemudian tahu kapan dan bagaimana beserta etika kita ketika bertanya sehingga benar-benar mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min 'ainin la tadma'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk terus bisa
wirid, zikir, ibadah, bantu kami untuk bisa terus bersyukur, wa husni ibadatik, untuk melakukan ibadah dalam cara yang terbaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tilawatana, Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina ya arhamar rahimin ya akramal akramin, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.